Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Semoga semuanya selalu sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya dalam lindungan Allah tentu saja. Semuanya sekeluarga. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan informasi-informasi dari mana lagi kalau bukan Manchester United ya. Belum ada kabar official terkait dengan rekrutan dari Manchester United. Jadi Sobat Football United yang berharap ada yang resmi-resmi, langsung skip saja videonya, gak masalah. Tapi yang ingin tahu informasinya, apa yang akan gue bahas kali ini, bisa stay di video kali ini. Pertama, sumber ada dari dua nih. Satu dari Daily Mail, ditulis oleh Simon Jones, menyebutkan kalau Jadon Brandwaite ini tidak ada keinginan untuk menandatangani kontrak baru di Everton, kecuali mereka bisa menyamai gaji yang ditawarkan oleh Manchester United. Manchester United sebelumnya ada dua penawaran yang ditolak ya, karena Everton ingin ya harga sekitar 70 juta pounds. Manchester United sendiri menawari gaji yaitu adalah 160 ribu pounds per pekan untuk Jarrad Brandwaite. Sementara pemain belakang berusia 22 tahun yang saat ini masih bersama Everton ya, sebenarnya masih ada 3 tahun dengan Everton dan gajinya itu 70 ribu pounds per pekan. Nah, ini ada perbedaan yang cukup besar gapnya dengan Manchester United, di mana ya tawaran terakhir ini senilai 50 juta pounds ini ditolak oleh Everton. Everton ingin sekitar 70 juta pounds ya. Masih belum jelas apakah Manchester United akan melakukan tawaran ketiga untuk Jarrad Brandwaite. Ini masih dinantikan, karena Manchester United ini disebutkan di artikel ini ya, dan juga dari sumber lain yang pernah gue baca, memang berminat terhadap Jarrad Brandwaite. Jadi memang ada pembicaraan di belakang layar yang sedang dilakukan, dan yang dilakukan oleh Sporting Director Dan Ashworth dengan pihak dari Everton, yaitu adalah Kevin Thelwell. Disebutkan memang pembicaraan ini masih terus berlangsung ya, negosiasi juga, tapi masih belum jelas kapan akan ada tawaran ketiga dari Manchester United yang baru saja mendatangkan Leny Yoro 52 juta pounds. Jarrad Brandwaite sendiri ini spekulasinya masih terus berkembang ya, dan telah kembali latihan bersama dengan tim utama Everton, walaupun dia tidak tampil di pertandingan persahabatan menghadapi Sligo Rovers yang berkesudahan 3-3. Langsung aja dibahas ya. Ini menunjukkan bahwa memang seperti yang gue perkirakan ya, memang Jarrad Brandwaite ini menjadi prioritas dari Manchester United untuk center back. Bukan berarti Manchester United tidak punya opsi lainnya ya terkait dengan posisi center back ini, tapi melihat bahwa Jarrad Brandwaite ini pertama kali yang diberitakan, bahkan pertama kali yang dilakukan penawaran oleh Manchester United. Pemain ini juga unik, bisa bermain di center back sebelah kiri, kakinya kidal, dan juga pernah dilatih langsung oleh Ruud van Nistelrooy yang saat ini menjadi asisten dari Erik ten Hag. Jadi ada banyak faktor-faktor yang nampaknya mendukung bahwa menurut gua, asumsi gua, Jarrad Brandwaite lah ini yang merupakan prioritas dari Manchester United. Namun sampai dengan saat ini masih belum jelas apakah Manchester United akan melakukan tawaran ketiga, dan kalaupun iya akan seperti apa. Karena gap ini masih sekitar 20 juta pounds. Cuman di sisi lain gue menilai bahwa strategi yang dilakukan oleh Manchester United dengan melakukan penawaran secara personal dulu ya kepada sang pemain, pada Jarrad Brandwaite, berupa gaji yang ternyata juga cukup besar jika dibandingkan dengan yang diterima saat ini di Everton. Ini strategi yang menurut gue bisa jadi efektif ya, karena menunjukkan bahwa ya Manchester United berminat ya, dan melakukan pendekatan dulu kepada pemain. Diharapkan menurut gue pemain ini juga akan memberikan dorongan kepada Everton untuk bisa keluar nih dari klub, sehingga negosiasi harapannya akan lebih soft, akan lebih lunak. Nah, tapi seperti kita ketahui juga ya, saat ini situasi keuangan dari Everton dengan dilepasnya Amadou Onana ke Aston Villa dengan angka yang juga cukup tinggi, membuat ya mereka tidak harus melepas Jarrad Brandwaite. Jadi ada semacam kayak situasi yang menarik ya tentu saja, dan sekaligus juga menjadi tantangan bagi Dan Ashworth yang dikabarkan tadi sudah melakukan pembicaraan langsung dengan pihak Everton. Kabar lainnya
yaitu adalah ditulis oleh Chris Wheeler, mengatakan kenapa Jadon Sancho ini masih bisa meninggalkan Manchester United di musim panas ini ya. Keraguan ini terus berada walaupun mereka artinya Jadon Sancho ya dengan Erik ten Hag ini sudah berbaikan, sudah konsolidasi, sudah bekerja bersama kembali. Ada minat dari PSG. Tapi disebutkan di artikel ini walaupun Jadon Sancho ini terus berintegrasi dengan Manchester United untuk menghadapi Arsenal ya akhir pekan ini, dan ya Sancho ini bermain di false nine di pre-season terakhir di Manchester United, yaitu adalah tahun lalu, di mana ya kebetulan kalau tidak salah Manchester United juga menghadapi Arsenal dan Manchester United menang 2-0. Sang pemain sendiri ini 3 bulan keluar dari tim ya musim lalu karena disebut oleh Erik ten Hag tidak cukup kuat secara fisik maupun juga secara mental. Nah, disebutkan di artikel ini bahwa dia ini sebenarnya juga tidak begitu suka terkait dengan pilihan-pilihan di sayap serang dari Manchester United. Termasuk juga Anthony yang disebutkan ya menabatkan porsi terlalu tinggi walaupun penampilannya sebenarnya juga tidak bagus-bagus banget. Sehingga ini disebutkan juga menjadi salah satu pemicu konflik dengan Erik ten Hag musim lalu. Nah, setelah dia kembali lagi ke Manchester United saat ini, kemungkinan dia cabut itu tetap saja ada. Tapi Sancho yang masih memiliki 2 tahun kontrak di Manchester United, gajinya dinilai juga cukup tinggi, yaitu adalah 250.000 pounds per pekan. Dan ya ini juga disebutkan bisa jadi hal yang menyulitkan bagi klub lain yang ingin mentransfer Jadon Sancho karena memang angkanya ini cukup tinggi sekali. Sementara Manchester United disebutkan ingin harga 40 juta pounds transfer untuk klub yang berminat. Juventus disebutkan ini selalu berminat ya, sudah cukup lama terhadap Jadon Sancho. Dan perpindahan ke Paris Saint-Germain ini juga disebutkan merupakan sebuah kemungkinan. Erik ten Hag mengatakan kita telah berbicara secara baik ya. Semua orang bisa membuat kesalahan, tapi kalau pemain ini melakukan refleksi terkait dengan hal tersebut dan memberikan batasan yang jelas, ya kita move on, kita bergerak lagi. Klub ini butuh pemain bagus dan salah satu yang jelas adalah Jadon Sancho ini merupakan pemain yang sangat bagus. Itu yang disebutkan oleh Erik ten Hag. Jadi secara teknis ya Erik ten Hag mengakui memang Jadon Sancho ini pemain bagus, hanya saja ya bagaimana situasi karakter ya kan dari Jadon Sancho yang melakukan perlawanan dan pernah juga ada tindakan-tindakan yang tidak disiplin di masa lampau ini juga menjadi tanda tanya khususnya bagi gue secara ringan amatiran, akankah situasi positif ini bisa terus berkelanjutan bagi Jadon Sancho di Manchester United. Beberapa sumber yang dekat dengan Jadon Sancho mengatakan kalau dia ini sebenarnya tidak terlalu happy banget ya di Manchester United, dan ya ini juga bisa memberikan semacam kayak pemicu kalau memang ada tawaran yang bagus, Jadon Sancho mungkin juga terbuka ya untuk meninggalkan Manchester United, dan gua melihat pun juga demikian. Artinya ketika ada tawaran bagus yang datang, pemain kan bisa saja memberikan penolakan terhadap hal tersebut kalau memang tidak berminat untuk pindah, apalagi klub juga tidak merencanakan untuk melepas pemain. Contohnya saat ini tentu saja Casemiro ya kan, di mana Manchester United terbuka untuk menjual Casemiro kalau ada harga yang cocok, tapi sang pemain sampai dengan saat ini nampaknya masih belum memberikan kepastian apakah dia ingin di Manchester United atau tidak. Menurut gue Jadon Sancho juga seperti itu sih. Kalau ada tawaran bagus dan Manchester United menyetujui, ya menurut gue dia tidak akan menghalangi dirinya dalam tanda kutip ataupun melakukan ya hal yang supaya dia tetap stay di Manchester United. Gue tidak berpikir seperti itu sih. Dia menurut gue akan sangat terbuka untuk tinggal di Manchester United, untuk melepaskan diri dari Manchester United. Tapi di sisi lain pun kalau tetap bersama dengan Manchester United untuk musim ini, ya dia juga terbuka, dia juga oke-oke saja.
Tapi ada persaingan yang tentu saja harus dihadapi oleh Jadon Sancho, karena posisi-posisi yang biasanya ditempati oleh Jadon Sancho, baik itu sayap kanan, sayap kiri, maupun juga gelandang false nine, ini sudah ada pemain-pemain lain ini ya. Jadi intinya dia harus siap dengan persaingan yang juga cukup ketat. Tapi sisi positifnya menurut gua yaitu adalah dibawanya Jadon Sancho ini ke Amerika Serikat di tour bersama dengan Manchester United. Artinya ya memang ada planning dari Erik ten Hag dan planning yang jelas untuk Jadon Sancho di Manchester United, setidaknya dengan situasi saat ini di mana dia berada di klub. Dan kabar terakhir sebelum gua selesai dengan video kali ini, dikabarkan oleh Fabrizio Romano bahwa ini dikutip dari wawancara ya dengan Harry Maguire. Artinya Fabrizio Romano mengutip wawancara Harry Maguire, ini mengatakan kalau saya diberitahu saya merupakan bagian dari masa depan di sini di Manchester United. Secara jujur, segalanya yang saya dengar ya adalah saya merupakan bagian dari masa depan di sini di Manchester United. Saya happy saat ini dan saya siap untuk berjuang untuk trofi-trofi besar dan saya ingin menang lagi di sini. Wow. Dari situ jelas ya, Harry Maguire akan menjadi bagian dari lini belakang Manchester United setelah ada kabar simpang siur akankah dia dilepas atau seperti apa. Gue menilai Harry Maguire musim lalu salah satu pemain yang memiliki progres cukup bagus. Artinya jika dibanding musim-musim sebelumnya. Ada permasalahan teknis dan juga psikis ya kan, kritik yang terlalu berlebihan dan lain-lain. Tapi bagaimana staf kepelatihan dari Erik ten Hag dengan segala hal yang dilakukan ya, ini berhasil sih. Satu-satunya hal yang menghambat menurut gue adalah ya cedera dari Harry Maguire. Tapi ketika dia dimainkan menurut gue dia jauh lebih percaya diri, dia jauh lebih bagus, dia jauh lebih berkontribusi di lini belakang Manchester United, sehingga gue menilai saat ini Harry Maguire merupakan poin positif jika dia tetap berada di Manchester United. Dan dengan adanya Leny Yoro misalnya, pemain masih 18 tahun, gue tidak berpikir hal yang bijak ketika memang Leny Yoro ini dijadikan pilar utama dari lini belakang Manchester United. Liga yang baru, negara yang baru, kompetisi yang baru, terlalu riskan. Pemain ini pemain muda potensi yang besar ya, potensional. Artinya apa? Bukan saat ini, belum saat ini. Bukan berarti dia juga tidak diberikan menit bermain. Oh tidak, bukan seperti itu. Tapi juga harus diatur betul. Nah ini harus dikombinasikan juga dengan pemain yang senior. Dan gua melihat Harry Maguire sebagai pemain yang juga cukup lama di Manchester United, pernah menjadi kapten, pengaruh di dressing room juga masih cukup besar. Dia sudah pernah mengalami situasi yang buruk di Manchester United dan juga bangkit. Artinya dia memiliki banyak atribut untuk dibagikan kepada squad dan juga kepada pemain baru. Jadi gue pun sebenarnya juga tidak heran jika musim ini nanti lini belakang Manchester United duet utamanya ya adalah Lisandro Martinez dengan Harry Maguire. Gue tidak kaget dalam tanda kutip ya. Karena pilihan sampai dengan saat ini itu yang gue pikir yang paling realistis. Oke, sekali lagi Leny Yoro pemain berbakat, tapi tidak bijaksana ketika Leny Yoro ini terlalu dimajukan ya dengan menit bermain yang terlampau banyak. Gue berpikir pemain ini tetap harus melakukan apa yang namanya rotasi. Di sisi lain, Harry Maguire juga seperti tunjukkan musim lalu bisa dimainkan di center back sebelah kiri. Jadi ketika Lisandro Martinez misalnya harus dirotasi apakah karena absen atau karena cedera, Harry Maguire bisa bermain di sana. Ini sudah ditunjukkan musim lalu, sehingga fungsi atau double fungsi posisi Harry Maguire di center back, baik itu sebelah kanan maupun sebelah kiri, ini merupakan sebuah faktor positif bagi Manchester United. Jangan lupa, untuk mengarungi kompetisi, di mana 4 kompetisi yang diikuti oleh Manchester United musim ini ya Manchester United butuh dari sekedar 11 pemain. 18 pemain pun juga harus lebih. Rotasi itu penting ya. Persiapan jika ada pemain yang berhalangan, cedera maupun akumulasi, itu juga harus disiapkan dan fans harus mengerti itu. Fans sering sekali melihat hanya oke, pemain ini jelek, pemain ini buruk, oke yang ini nggak usah deh karena diharapannya ini saja yang dimainkan. Tidak, pemain itu tidak bisa bermain sepanjang musim 4 kompetisi, berapa banyak pertandingan terus-terusan. Tidak realistis sih menurut gue. Dan sekali lagi gue melihat dari apa yang ditunjukkan oleh Harry Maguire musim lalu, dia menjadi unsur yang positif sih di dalam skuad Manchester United, utamanya di lini belakang di center back. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.